Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, bi ni'matihi tatimmul barakat, bi ni'matihi tatimmul mafazat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wa qala ta'ala likulli ummatin ja'ana man sakaliyadkusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu azim wa sadaqun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi alamin. Al-mukarramun, para guru, para asatidzah jamaah taklim Rabu Masjid Nurul Afiyah, cahaya kesehatan. Ya, alhamdulillah saya ditakdirkan Allah hari ini bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Pas saya juga ada acara ke Sentul, ya. Sebetulnya siang ini ada rapat dengan dengar pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, ya. Tapi saya memilih hadir di sini. Kenapa begitu? Karena saya di sana nggak diundang, ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 20 Zulqa'dah, kurang lebih 20 hari lagi kita akan berlebaran Idul Adha. Ya. Di dalamnya ada ibadah luar biasa, ya, ibadah Masya Allah, namanya udhiyah, ya, penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 dan hari tasyrik 11, 12, 13. Dan di 4 hari itu juga kita disunnahkan untuk tidak lepas bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita membahas itu, sedikit kita memberi dukungan kepada Pak Jajat, ya, yang mau berangkat haji. Mudah-mudahan tanggal berapa, Pak? 4 Juni. 4 Juni, ya. Pesan satu saja buat Pak Jajat, surah Al-Baqarah 197. Ya. Ini kunci kemabruran. Untuk mencapai haji yang sah cukup 3. Syarat, rukun, wajib selesai. Syarat ada, wajib berangkat. Rukun ada, sah haji. Tidak ada, batal haji. Ya, diantaranya ukuf, itu rukun. Wajib kalau ditinggalkan bayar dam, selesai. Tapi untuk mabrur tidak cukup 3. Ada namanya adabul hajj, adab berhaji. Di antaranya Allah menyebutkan 3 poin dalam Al-Baqarah 197. Ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafath wala fusuq wala jidal. Ya. Ini kunci kemabruran. Pak Jajat, hati-hati, la rafath, jangan berkata-kata jorok. Ya. Lagi di maktab, iya ta mama seksi juga, ya. Nah, hati-hati, Pak. Ya. Ini godaan di maktab. Karena ribuan orang, jutaan di situ. Yang biasa di rumahnya pakaian apa adanya, di situ juga Allah tampakkan. Yang di rumahnya biasa seksi, di situ juga seksi. Hati-hati, Pak. Jaga la rafath. Wala fusuk, jangan maksiat. Di maktab juga ada jemaah haji yang ngintip. Allah nggak sembarangan bicara tentang adab haji. Ini nggak ada dalam fikih. Yang terakhir, wala jidal, jangan
bertengkar. Sama istri Pak? Berangkat? Sendiri. Alhamdulillah. Kalau sama istri suka bertengkar dulu. Ya, bapak-bapak yang berangkat sama pasangan hati-hati, bertengkar. Ketemu orang beda mazhab, ribut masalah kunut. Itu tidak lagi mabrur. Ya. La rafas wala fusuk wala jidal. Ini menjaga kemabruran. Mudah-mudahan beliau menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Baik. Falsafah kurban. Kalau bicara fikih, ya, kurban itu adalah kewajiban setiap muslim, ya, untuk setiap tahun berkurban. Ya. Ini bicara fikih bahwa siapapun yang mampu secara fikih menabung atau membeli secara cash hewan kurban. Ya. Ini fikih. Ya. Rata-rata orang berbicara wilayah fikih bagus ya, karena memang ini syariat. Berkurban itu syariat. Tapi mari kita lihat bagaimana berkurban secara filosofis ya, supaya kita tambah semangat ini. Ya. Ada rahasia secara filosofis berkurban. Ya. Kalau filosofis kan berarti kita menggunakan kerangka filsafat, ya, tentu filsafat Islam. Ya. Dan ilmu filsafat itu selalu menggunakan pertanyaan, mengapa? Iya. Tapi pertanyaan ini tidak beretika. Ya. Jadi kita nggak boleh bertanya, mengapa sih harus berkurban? Itu nggak boleh. Ya. Mengapa sih sholat isya carangke 4 rakaat, sholat subuh seger 2 rakaat? Bener nggak? Pernah nggak bertanya? Sholat subuh kan seger ya, mandi cuman 2 rakaat. Sholat isya pulang kerja nggak sempat sholat jamaah di rumah, waduh. Ya. Pertanyaannya kita ganti dengan pertanyaan yang lebih beradab kepada Allah. Apa hikmah? Ya. Apa hikmah? Ya. Diwajibkannya berkurban. Ya. Apa hikmah berkurban itu hanya dengan 3 kambing, ya, 3 hewan ternak. Al-Hajj 34. Bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing atau domba. Ya. Yang terakhir, apa hikmah secara sosial dan ukhuwah ketika kita berkurban? Ya. Cukup 3 poin ya, sampai jam 2:30 ya. Kelamaan ya, jangan 4:30 ya. Jadi yang pertama tadi apa? Apa hikmah berkurban? Jadi pertanyaannya apa hikmah? Ya, jadi bukan mengapa. Kalau mengapa itu pertanyaan tidak beradab. Ya. Apa hikmah? Ma hikmah, mal hikmah. Dalam bahasa Arabnya mal hikmatu. Apa hikmah? Di syariatnya berkurban. Berkurban ya. Yang kedua, bahimatul an'am. Yang ketiga, secara ukhuwah atau sosial. Yang pertama, apa hikmah berkurban? Berkurban itu artinya koruba. Koruba itu apa? Mendekat. Koruba ya kerobu kurbanan. Ya. Ketika orang berkurban, sebetulnya dia sedang mendekat kepada Allah. Kenapa ada energi kurban mendekat? Karena di sini ada semangat ketakwaan. Ya, 3-2-2-3-2. Ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan, dia mau melakukan
syiar-syiar Allah, banyak diantaranya berkurban. Itu ada semangat takwa di sini. Ya. Dan takwa itu mengalahkan segala macam penyakit yang ada dalam diri kita. Kalau orang sudah memiliki benih-benih ketakwaan. Malas, yang bisa mengalahkan malas itu aja semangat ketakwaan. Ya. Jadi orang kalau sudah mendapatkan energi takwa, tidak ada lagi malas. Ya. Jam 2 bangun, setengah 3 bangun. Orang yang bertakwa itu segera dia secara mengalir ke kamar mandi, bersih-bersih wudu, dia sholat. Tapi orang yang malas, ke kamar mandi, buang air kecil, terus bobo lagi. Beda. Ini manusianya sama, produknya sama. Tapi kok resultnya beda. Kenapa? Di jeroan orang ini yang berbeda. Ya. Dan yang paling terpenting, ketakwaan itu bisa memupus sedikit demi sedikit penyakit yang paling dibenci oleh Nabi dalam diri kita. Saking bencinya Nabi, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya. Ada 2 penyakit yang Nabi nggak suka. 1, jubnun. 2, bakhil. Apa jubnun? Jubnun itu pengecut, penakut. Ya, penakut. Pengecut. Pengecut tuh, nih contoh lah, kita hutang sama orang, pinjam uang. Kemudian diskusi panjang dalam WA, akhirnya sepakat saya akan bayar 2 bulan. Kata yang punya uang, yang namanya bulan tuh 1, nggak ada 2 bulan. Ya udah 1 bulan. Ya. Iya kan? Jadi kalau dong 3 bulan, nggak ada 3 bulan. Bulan itu hanya berapa? Hanya 1. Akhirnya sepakat. Habis bulan. Nggak ada habis bulan, bulan ada terus. Gitu. Akhirnya tentukan tanggal 30. Akhir bulan. Pas tanggal 30, orang yang tidak memiliki sifat jubn itu dia akan WA kalau dia belum bisa mengganti. Assalamualaikum Mbak, saya mohon maaf, besok tanggal jatuh tempo saya punya utang. Saya minta ditangguhkan. Saya belum ada uang, belum bisa bayar. Itu yang bagus. Tapi orang-orang pengecut adalah tanggal 30 di WA sama yang punya uang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak dibalas-balas tuh. Ya. Dibaca doang. Lama. Ini udah tanggal jatuh tempo nih. Oh mohon maaf Pak. Saya alasan. Ya. Takut nerima telepon. Ya. Waduh bunyi nih. Bingung. Nah, itu jubn. Ya. Atau jubn itu di rumah sendiri ada rasa takut. Pak, bangun Pak. Kenapa? Pengen pipis, antar kamar mandi sih diantar. Nah, itu jubn. Ya. Yang kedua bakhil. Nah, ya. Ketika mendekat kepada Allah dengan kurban, maka hilanglah sifat bakhil dalam dirinya. Ingat, berkurban butuh korban. Apa yang dikorbankan? Finansial. Ya. Uang. Ya. Dan bagi orang yang bakhil mengeluarkan uang untuk berkurban tuh mikirnya 100 kali. Ya. Gimana ya? Aduh. Cari alasan gitu, mutar supaya tidak kena syariah kurban. Ya. Hati-hati itu. Ya. Baru lihat kambing aja udah diposting, baru lihat doang. Lagi cari-cari kambing nih. Dan siapa yang mau kurban, kalau menawar kambing cukup sederhana saja. Kambing berapa? Oh ini bagus Pak, 4 juta, boleh kurang nggak? Boleh deh 200.000. Ya udah bayar.
Udah cukup gitu tawarnya. Masa 48 di sana juga 48 gede, ya udah ibu beli ke sana aja, gitu gimana? Waduh, udah sederhana aja muamalahnya. Karena sebetulnya kita sedang bertransaksi sama siapa? Sama Allah lah. Ketika kita melihat Quran itu kita sedang bertransaksi sama Allah. Ya. Dan sifat bakhil itu yang menghalangi orang sekarang. Ya. Nah, jadi falsafah kurban adalah ada penyakit yang Allah hilangkan dalam diri kita. Ya. Apa? Cinta dunia, atau disebut penyakit bakhil. Makanya kemudian Allah mensyariatkan hewan-hewan yang khusus. Bahimatul an'am, unta, sapi, kambing atau domba. Ustaz, uncal boleh nggak, kan kakinya 4? Kuda, kerbau. Pertanyaannya, dia masuk hewan ternak bukan? Nah, nggak ada orang ternak uncal. Ada ternak uncal jadi? Ya. Jadi bahimatul an'am ini hewan ternak. Mari kita lihat. Ternak teri ya, ngantar anak, ngantar istri. Mau kemana Ustaz? Ternak teri. Oh, ngantar anak, ngantar istri. Ternak, hewan ternak. Kalau hewan ternak berarti ada unsur usaha. Benar nggak? Bisnis. Berat nggak sih orang keluar bisnisnya? Ini cara kita melihat, mentadabur. Bahimatul an'am, hewan ternak. Orang beternak harus berkurban, harus berzakat, ya, harus mengorbankan bisnis. Tapi karena ketakwaanlah dia mampu mengeluarkannya. Karena ketakwaanlah dia, ketika ayat berbunyi fasolli li rabbika, maka dia jawab sami'na wa ata'na. Kenapa ini bisnis ini menjadi sesuatu yang Allah tunjuk? At-Taubah ayat 24, bahwa 8 dari cinta manusia terhadap dunia ada 1 kecintaan terhadap bisnis atau usaha. Silakan cek surat At-Taubah 24. Bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, harta, perniagaan harta ya, kemudian bisnis, tempat tinggal. Ada bisnis, wa tijaratan tasawna kasadaha. Ya. Kenapa? Karena manusia terlahir sudah memiliki cinta mustarokah terhadap yang 8 ini. Kepada ayah, kepada anak, pasangan, saudara, keluarga, satu lagi. Kemudian harta, bisnis, tempat tinggal. Ini sudah terbawa lahir. Sehingga ketika dia berkurban, dia sedang membalikan cinta mustarokah yang kepada dunia itu kepada 3. Karena ini lawan apa? 3 lawan 8. 3-nya apa? Allah, Rasul, dan jihad. Ini surat At-Taubah. Dia mengalahkan kecintaan terhadap bisnisnya, usahanya untuk berkurban. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Rasulnya. Kenapa? Karena ini Rasulnya kan. Dan jihad di jalan Allah. Ya. Jadi ketika berkurban, dia sedang membangun cinta ikhtiari, ya. Cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Makanya kemudian yang ketiga itu nyambung dengan al-ukhuwah. Ketika orang berkurban, bukan hanya dia yang mendapatkan kebahagiaan,
3 22, 36 sampai 37. Ya. Fakulu minha, maka makanlah oleh kalian. Senang nggak yang punya kurban? Senang. Ya. Dapat berkurban tapi makan. Ya. Yang patungan sapi berapa kilo Pak Asep dapatnya? 1 orang 3 kilo dapat ya? Ya, biasanya 7 orang itu dapat antara 2 kilo sampai 3 kilo misalnya. Kambing yang kurban pahanya misalnya boleh ya, asal jangan pahanya semua diambil. Nah, panitia apa yang mau direcah gitu ya, nah, itu pelit lagi ya. Jadi ada dimensi dirinya bahagia. Wal wakulu minha wa atimul qaniya, umum, siapapun boleh ya. Makanya dari sekarang udah banyak yang nyiapin tusuk sate, areng, apalagi ya, kacang, udah siap-siap tuh ya. Padahal kambingnya nggak kurban, nggak apa-apa, saya siarnya aja Ustaz, nyiapin ini di rumah. Aduh, ya luar biasa ya, senang. Wal muqtar, dan orang yang prioritas orang-orang tidak mampu ya. Jadi Allah menghususkan tuh fakulu minha, makan olehmu, watimul qani'ah, orang umum non muslim juga boleh, tapi Allah menghususkan wal muqtar, orang-orang yang meminta-minta, orang nggak mampu ya. Artinya ini menjadi prioritas karena Allah sebut secara khusus, jangan sampai orang nggak mampu nggak dapat ya. Nah, biasa. Nah, kenapa ini menjadi nilai ukhuwah yang luar biasa? Karena ketika kita berkurban, kita kan nggak tanya sama DKM, DKM dibagiin di mana? Enggak kan? Terserah DKM dong. Dia udah punya data. Kita boleh nggak bilang ini, Pak DKM, ini kambing saya, tolong nanti kalau dibagi-bagi jangan Romono saya sebel. Nggak boleh kan? Nggak bisa kayak gitu Pak ya kan? Saking dendamnya orang ibu kan, bisa jadi Pak, tapi dia lepas ya. Itu hewan dia yang dia beli dengan perjuangan luar biasa, mengeluarkan harta karena ini cinta musyarakah ya. Dia lepaskan kemana aja DKM, dan boleh jadi hewan kurban dagingnya yang dia sembelih dengan perjuangan itu dimakan oleh orang yang dia tidak suka. Ini yang paling dahsyat. Kira-kira kita memberi sama tetangga yang kita nggak suka, ira tarik merena. Hanya ketika berkurbanlah kita berbagi dengan dia. Ini Bapak Jajat pulang haji, oleh-oleh tetangga sok ngomongin, woi mikir beretong ya gitu ya. Ada rasa ini Pak, tapi ketika berkurban kita nggak lagi pokoknya sama siapa aja. Ini dahsyat. Jadi hakikatul ukhuwah itu terjadi di kurban. Hakikat berukhuwah itu terjadi dalam proses pembagian hewan kurban. Karena tidak lagi melihat saya suka atau tidak sama orang, dia suka sama saya atau tidak, dia baik sama saya atau tidak, pokoknya dia mendapatkan apa yang saya keluarkan dalam berjihad. Dan ini tidak dimungkin dilakukan dalam situasi normal. Ya, tidak mungkin dilakukan. Jangan jauh-jauh deh. Kata satu keluarga nih, kata suaminya, Bun, gak usah masak deh. Kita kan mau pergi, beli aja masakan apa, Padang, Sunda kayak apa, bungkus kita makan. Ya? Akhirnya keluarga itu tidak masak. Semuanya beli makan nasi bungkus. Tetangga dia yang kebetulan satu grup WA atau apalah macam-macam ya, dia bikin status, alhamdulillah sudah beres masak. Kalau masak mah hemat daripada beli boros. Pak sini Pak, ini ngapain tetangga kita status kayak gini?
Makanya Pak, tadi ya 197 ya, kemabruran haji itu terlihat dari lisan dan tulisan kita. Hati-hati itu. Ya. Coba kalau masak, masak aja kali, nggak usah pakai status kan. Kita kan nggak tahu tetangga kita ini hari ini masak apa tidak. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Nah, hakikatul ukhuwah ya. Terjadi satu hakikat ukhuwah yang tinggi. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini satu ukhuwah yang paling tinggi ketika orang berkurban. Kenapa? Karena dia tidak lagi melihat siapa yang dia telah ikhlaskan untuk mendapatkan hewan kurban yang dia berikan kepada masjid kemudian didistribusikan. Ini luar biasa. Dan ini hanya terjadi ketika berkurban. Tidak terjadi dalam situasi normal. Yeah. Ada nggak sih di sini yang pulang mudik, pulangnya bawa oleh-oleh, ngasih sengaja kepada orang yang sering minjem di grup? Malas gua gitu ya. Tapi inilah hebatnya berkurban. Inilah fasih berkurban. Boleh jadi kita berbagi hadiah kepada orang yang membenci kita atau kita membenci dia. Dan itu terjadi hanya pada proses berkurban. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini tiga di antara sekian falsafah atau hikmah berkurban yang bisa kita lihat, bagaimana ketakwaan mengalahkan segala jenis penyakit yang ada dalam diri kita. Sehingga ada proses mendekat. Ini butuh proses Pak. Orang mau kurban itu butuh proses. Apalagi ada sifat ini tadi nih. Bakhil. Ya, ini butuh proses. Yang kedua, ada yang dia kurbankan. Apa? Dari sisi bisnis. Kenapa? Bahimatul an'am. Itu dunia bisnis. Orang jualan kambing, unta, dan lain sebagainya. Perlu ada proses jual beli dan lain sebagainya. Apalagi yang punya bahimatul an'am, dia harus mengeluarkan, berkurban, harus zakat, macam-macam. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana hakikat ukhuwah paling tinggi terjadi ketika orang berkurban. Jadi pantas Nabi mengatakan, man lahu sa'atun, siapa yang memiliki kemampuan berkurban, membeli secara cash atau dia membeli secara nabung, sehari 10.000, 1 tahun bisa membeli 1 kambing, kemudian dia tidak melakukannya, fala yaqrabanna musallana. Nabi nggak suka orang itu umroh ke Mekah, Madinah atau ke Aqsa. Nabi nggak suka. Kenapa? Karena dia tidak berkurban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, udah kerja, panggil dia ngobrol, nak, berkurbanlah. Ya, ajak mereka berkurban. Keponakan kita yang kita kenal dekat, dia udah bekerja, panggil, ajak dia berkurban. Kalau punya menantu atau anak yang sedang hamil, begitu dites, oh alhamdulillah hamil. Begitu proses 1, 2, 3 bulan, bisikin, nah jangan lupa siapkan apanya? Akikahnya. Jarang orang tua yang gitu. Sampai tanggal bulan ke-8 tanya lagi, udah siap nak, anak kamu laki-laki loh, ini 2 kambing. Belum mah, berapa lagi isanya? Sekian juta. Panggil ayahnya, ya, bantuin. Kakek, bantuin. Adik, mbak kamu lahiran. Kakak, adik kamu. Semua terlibat untuk membantu saudara yang mau melahirkan. Apa? Akikahnya, kurban untuk menebus. Jadi kalau seorang perempuan melahirkan tidak ada akikahnya, sementara lingkungannya sanggup membantu dia, itu keluarga tidak lagi memiliki ukhuwah nasabiyah. Jadi patungan Pak. Ya. Saya di rumah yang paling bawel, ponakan mau lahirin, tanya, udah punya belum? Belum mah. Tantu. Gitu Pak. Kenapa? Ini berkurban untuk siapa? Menebus
Murtahanan bi akhirati. Kita jangan diam ketika melihat saudara kita sedang dia nggak punya hakikat. Ajak semua saudara, bantu. Oh ini laki-laki harus 2, kalau kebeliin satu aja nggak apa-apa. Ya, jadi hukum Islam itu fleksibel ya. Seperti rukun Islam kan terbagi 3. 2, syahadat dan sholat tidak ada tawar menawar, situasi apapun nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua, zakat dan saum lebih bersifat fleksibel, ya kan? Haji apalagi, dia man istata'a ilaihi sabila, meskipun di rukun. Tapi ulama membagi 3, hanya 2 yang tidak ada tawar menawar, syahadat dan sholat. Zakat hari ini bayar, tahun depan emas naik, boleh jadi nggak bayar zakat. Hari ini nggak bayar, tahun depan emas turun, bisa jadi wajib. Puasa wajib di bulan Ramadan bagi yang sehat, bagi yang sakit. Haji, syaratnya banyak. Jadi itulah bagaimana kita mengambil sebuah hikmah dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC dulu, mungkin ada waktu untuk kita dialog. Silakan. Sapi atau unta kurban itu 1 orang boleh nggak? Boleh. Kenapa harus 7 orang? Kalau emang 1 orang bisa, ya beli aja sapi kurban 1 orang. Gitu ya. Nah sekarang terus sapi kalau untuk 7 orang boleh nggak? Boleh. Terus sapi untuk 1 keluarga boleh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Akadnya jelas, hadil udhiyah, sambil Nabi memegang pisau. Karena sunnahnya berkurban tuh nyembelih sendiri. Sunnahnya ya. Kalau nggak kuat, lihat darah pingsan, menyaksikan. Hadil udhiyah min Muhammad wa ali Muhammad. Kurban ini seekor gibas dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang kedua, hadil udhiyah min Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi semua umat Nabi Muhammad pernah berkurban. Pernah berkurban. Siapa yang mengorbankan? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi nggak suka kalau orang mampu nggak berkurban. Ini hadisnya. Ya. Nabi sampai berkurban untuk beliau dan umatnya. Ini ada orang mampu beli rokok sehari 20.000, bilangnya nggak mampu. Maaf yang rokok ya. Gitu. Mohon maaf nih. Ya. Hati-hati. Nabi nggak suka. Kenapa? Aku punya hewan kambing, aku kurbankan dua, aku dan umatku. Umat yang mana? Kita ini termasuk. Jadi kalau tidak berkurban dan mampu, tentu ingin, kalau bahasa mana nih? Ciawi. Ya, Nabi sendiri sudah mengorbankan buat dia. Ya. Makanya Pak, saya selalu ajak anak-anak kita yang udah kerja untuk nabung, ayo nabung buat kurban. Ya, saya anak-anak saya yang masih kecil-kecil tuh saya ajak nabung. Jadi sekarang yang beli anak-anak punya tabungan, tambahin 1 kambing untuk keluarga, Pak Sobari dan keluarga, atau sapi untuk nih keluarga, nggak apa-apa. Kenapa? Ini pendidikan luar biasa. Ini peradaban yang berlangsung ribuan tahun yang lalu. Nabi Muhammad ke Adnan itu leluhurnya, itu 11 generasi. Sampai ke Nabi Ibrahim itu 52 generasi. Tapi dari 12 ke 52 itu debatable. Coba hitung Nabi Ibrahim ke kita nih, ke Nabi Muhammad itu nanti tambah 1400 sekian ya ribu. Itu berapa ribu tahun yang lalu?
Syarat ini sampai hari ini ada. Ya. Dan kerennya, ini menjadi keren apa? Kenapa? Karena contoh yang Nabi Ibrahim itu menyembelih anak. Ya. Kita mah disuruh sembelih apa? Kurban, hewan bahimatul an'am. Nabi Ibrahim anaknya. Makanya setan sibuk datang ke Hajar. Lihat suami minum. Kamu ini di sini nggak diurus sama 13 tahun, datang saya nyembelih. Suami kurang ajar, kata Hajar, Bismillahirrahmanirrahim, pergi kau. Datang di Ismail, ayah kamu nih nggak punya otak, wah macam-macam. Namanya juga setan, ya kan? Ibrahim juga sama, akhirnya sama Nabi Ibrahim dilempar. Ini yang menjadi lempar jumroh, ya. Apa? Ula, usto, akobah. Tapi beda sama filosofi sekarang, Pak Jejak. Dulu Nabi Ibrahim melempar setan, Nabi Ibrahim nabi yang dilempar setan. Sekarang lempar jumroh itu filosofinya ke Nabi Ibrahim, tapi pemaknaannya kalau yang lagi lempar jumrohnya koruptor gimana? Kata setan, iya mau ngelempar, ayo, ya kan? Kata setan apa? Sesama setan lempar. Jadi apa makna jumlah hari ini? Makna jumlah hari ini adalah, ya Allah, sifat-sifat setan yang ada dalam diri saya melalui batu inilah saya buang jauh-jauh. Sifat keras hati, sombong, angkuh, nggak mau nanya sama tetangga, pelit, bakhil, saya lempar ya Allah sifat-sifat setan itu. Begitu. Sampai ada ula, usto, akobah. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau Nabi Ibrahim memang melempar setan, Nabi Ibrahim. Kan kita nggak tahu yang berangkat haji itu siapa. Ya. Ada yang berangkat nunggu puluhan tahun. Ada yang baru daftar besok sudah berangkat karena dia mengorbankan jamaah yang lain. Kan gitu. Kita nggak tahu. Ya. Makanya kan kisah-kisah haji itu luar biasa. Ada yang haji, dalam Al-Quran itu jelas sekali. Al-Baqarah 200 sampai 202. Ada yang cari dunia doang sana. Ada. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang orang haji hanya dunia saja. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sedikit yang minta dunia, dia minta akhirat dan selamat. Ya, tapi nomor satu apa? Orang yang banyak minta dunia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi Bapak punya kambing satu, nggak usah di absen. Tahun ini Papa, tahun depan Mama, tahun depan Adik di absen. Nggak usah, udah aja nama Papa, Bulan, dan keluarga. Kalau punya satu, tahun besok kalau ada rezeki tambah lagi kambingnya 2. Jangan mentang-mentang boleh satu terus. Padahal bisa beli banyak. Nah itu juga ya. Jangan ngeprank sama Allah. Allah nggak bisa diprank. Ya. Ada lagi, satu lagi terakhir. Ya. Musolla itu dari kata sholat. Sholla yusolli sholatan. Ya. Sholun. Ya. Musolla itu isim makan. Isim makan itu kata yang menunjukkan tempat. Berarti musola itu tempat sholat. Ya. Secara letterlet tempat sholat Nabi mana? Mekah, Madinah, ada Bir Ali, ada Masjid Kuba, Masjid Aqsa, dan lain sebagainya. Nah, gambaran secara umum, orang yang nggak berkurban, Nabi nggak suka tuh dia umroh. Kalau dia tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Tapi pemaknaan lain, musola Nabi kan tempat orang mendapatkan janji-janji Nabi, ya. Syafaatnya, ya kan? Pembelaannya, kan Nabi nanti menjadi syahid. Syahid apa? Saksi. Nabi menjadi hakim. Ya.
menjadi pembela. Ya. Nabi sibuk di padang mahsyar dengan umatnya. Ya. Bahkan ada sebuah kisah, para nabi berada di singgasananya di padang mahsyar, di singgasana yang kosong itu hanya singgasana Rasulullah SAW. Dia memastikan umatnya selamat melewati siratal mustaqim, orang-orang yang akan meminum telaga. Nah, orang-orang yang tidak berkorban pada tidak mampu, dia tidak berhak untuk itu. Ya, makanya jujurlah. Ya. Kalau mampu ya mampu saja. Ya, belilah. Ini umat Islam kalau semuanya sadar berkurban, kayaknya tiap masjid itu berlimpah ruah, Pak. Yang kedua, kurban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Ya, setiap tahun berkurban. Ya, sunnahnya sunnah wajibah. Ya. Sunnah yang mendekati wajib. Gitu ya. Wah, luar biasa ini. Ya, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kita berkurban. Jangan sampai kita tidak berkurban padahal mampu, hare-hare aja gitu, nyantai-nyantai, padahal Allah tidak suka kita berkurban. Nauzubillah. Allah tidak suka kita sholat bersujud di malam hari. Kita seolah-olah mentolerir ngantuk, malas di malam hari, nggak bangun, nggak sholat. Udah deh, Allah maha memaklumi. Allah memaklumi gimana? Hati-hati. Boleh jadi Allah tidak suka kita sujud di malam hari. Nauzubillah. Ya, kalau gitu patut curiga. Ya, kok saya nggak tahajud? Oke-oke aja nih, gitu ya. Padahal orang tidak tahajud tuh, sholat tahajud tuh pernah wajib 1 tahun loh. Di masa-masa awal krusial perang, 1 tahun sholat tahajud tuh wajib setiap malam. Ya, makanya ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, termasuk berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang baik juga mohon dimaafkan. Insya Allah kita menyongsong hari Idul Adha, sholat yang khusyuk, yang benar, imam naik ke mimbar, jangan beres-beres mukena dulu. Ya, ini pesan ibu-ibu ya. Khotib naik ke mimbar, udah mukena biarin aja dulu. Selesai khutbah baru selesai itu. Ya, khawatir ketika membereskan mukena itu banyak gerakan, tidak fokus pala Jum'atalah atau pala khutbatalahu. Tidak ada pahala khutbah Idul Adha. Ya, ini jarang orang tahu juga. Ya, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, udah aja buka, set beres-beres. Sambil gini. Nah, ya padahal dengarkan khotib berkhutbah sampai dia salam selesai baru kita rapi-rapi. Dapat fasolli baru wanhar. Fasolli rabbika wanhar. Gitu paketnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.